Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, khususnya kelas BGMID. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diharapkan semoga tetap di rumah saja untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang saat ini heboh. Selanjutnya saya di sini akan mempresentasikan terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Sedikit cuplikan saja terkait latar belakang Pancasila sebagai landasan ideologi bagi Indonesia. Pancasila itu sungguh menakjubkan. Kenapa? Gagasan politik yang tertuang di dalamnya itu merupakan rumusan relatif dan sempurna. Para pendiri negara kita ini mampu meramunya dengan sangat kreatif, mengambil dua jalur. Yang pertama yaitu antara dua pilihan ekstrim, yaitu negara sekuler dan negara agama. Tidak bisa kita bayangkan jika dahulu para founding father tidak menemukannya. Mungkin tidak kita jumpai di dunia ini negara yang bernama Indonesia. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung pengertian bahwa Pancasila itu merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya, dan Pancasila itu sendiri dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori, dan atau ilmu tentang cita-cita atau ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Sebagaimana terkutip dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwasanya Pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Karena apa? Di dalam Pancasila ini terdapat ajaran, gagasan, dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun secara sistematis dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Mungkin itu salah satunya. Lebih singkatnya begitu. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Yang tadi itu Pancasila sebagai ideologi negara, dan sekarang kita berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwasanya Pancasila dipergunakan sebagai dasar fundamental untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi pemerintah mengadakan suatu kegiatan ataupun apapun itu harus berdasarkan Pancasila, harus dilandaskan dengan rumusan Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental sifatnya, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan semuanya peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dalam negara Republik Indonesia wajib bersumber dan bermaung di bawah kaidah fundamental negara tersebut. Begitu. Ya, selanjutnya pada inti pembahasan kali ini, Pancasila itu sebagai dasar negara harus mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai ketuhanan atau bisa disebut dengan moral religius. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan atau humanisme, dan yang ketiga yaitu nilai kemasyarakatan.
Dalam Pancasila ini terkandung dua konsep. Konsep yang pertama yaitu konsep ketuhanan, di mana konsep ketuhanan ini tidaklah mengarah dan atau memihak kepada salah satu agama saja, melainkan konsep ketuhanan ini dimaksudkan yaitu arah politik atau hukum harus mengandung nilai-nilai universalitas yang bersifat keyakinan. Dan yang kedua yaitu konsep kemanusiaan atau humanisme, di mana konsep humanisme ini mempunyai maksud ataupun arah politik harus dapat memposisikan manusia tetap sebagai makhluk yang dimiliki hak-hak dasar yang melekat pada Pancasila itu sendiri. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.